Jemaah sekalian dirahmati Allah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak menyadari 11 bulan sebelum Ramadan, 11 bulan di luar Ramadan, kita apakah bisa menjaga lisan kita? Yang sekarang lisan mungkin tidak banyak berbicara, tetapi apa yang ada di dalam hati kita diolah oleh pikiran kita, tertuang indah di dalam jemari kita yang bermain di dalam keyboard HP kita. Tidak sadar ataupun tidak sadar, terkadang kita sudah menggunjing saudara kita, memfitnah saudara-saudara kita atau guru-guru kita. Sudahkah kita beristighfar? Di mana Rasulullah sendiri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mendapat jaminan surga oleh Allah, tapi ibadah beliau tidak kurang-kurangnya. Bahkan dalam istighfar yang beliau lakukan dalam sehari, baina sab'in wal mi'ah, antara 70 kali sampai 100 kali beliau beristighfar. Apa keajaiban dari istighfar ini? Banyak kisah-kisah yang disampaikan di dalam riwayat, di dalam kitab-kitab para ulama, menggambarkan apakah keajaiban, keindahan sebuah istighfar ini. Namun perlu diingat, istighfar pun itu hanya pengakuan. Istighfar adalah pengakuan dosa tanpa dibarengi dengan ikrar. Itu pun masih 50-50. Kita hanya mengakui, astagfirullahaladzim, aku mohon ampun ya Allah atas segala kesalahan. Sama dengan kita, saya mau minta maaf, ya akhi, saya minta maaf karena saya berbuat salah. Tetapi para ulama mengatakan istighfar ini harus diikat dengan ikrarnya, dengan perjanjian. Dengan apa? Wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Aku mengakui kesalahanku ya Allah, mohon ampun atas kesalahanku ya Allah, dan aku berjanji tidak akan mengulangi lagi. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Bukan sebaliknya, tobat sambal, hanya tobat itu keluar selesai lagi. Tapi yang disampaikan di sini adalah ikrarnya ini. Itu harus benar-benar disampaikan, diucap dan diikrarkan di dalam hati bahwa kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, kita berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi lagi dan mohon ampun atas dosa-dosa itu. Allah senantiasa yadahu bil-lail yatuba musib an-nahar wa yusiru yadahu bin-nahari liyatuba musian lail. Allah senantiasa menerima taubat hamba-hambanya. Tangan Allah selalu terbuka, pengampunan Allah selalu terbuka. Pada saat malam Allah membuka maghfirahnya sebesar-besarnya untuk menerima taubat orang-orang hamba-hambanya yang berbuat kesalahan di siang hari. Demikian juga siang hari Allah senantiasa membukakan pintu taubatnya untuk menerima istighfarnya yang berbuat dosa, berbuat kesalahan di malam hari. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, banyak kisah-kisah. Mohon maaf apabila sudah sering mendengar mungkin kisah bagaimana terjadi sebuah kisah keajaiban daripada istighfar itu sendiri. Ini terjadi di masa Imam Ahmad bin Hanbal yang hidup di sekitar 24 Hijriah, 240 Hijriah, 240-an Hijriah.
di mana suatu saat beliau masuk ke dalam sebuah masjid, dan di dalam masjid setelah melaksanakan ibadah biasanya istighfar, kemudian beliau iktikaf, dan tiba-tiba beliau setelah itu selesai diusir oleh marbot masjid tersebut. Irhal, pergi dari tempat ini, kami akan tutup masjid, kami akan bersihkan masjid. Tapi namanya imam besar, beliau keluar dan berdiam di surfa atau di teras masjid karena menganggap masjid mungkin akan ditutup, akan dibersihkan. Beliau sama juga, pada saat marbot ini melihat Imam Ahmad ada di teras masjid, dia keluar dan juga tetap ruh entah. Kalau tadi irhal hanya sekedar pergi, ruh itu dalam bahasa Arab lebih pergi, kamu dengar ruhnya pergi sekali. Jangan di sini. Imam Ahmad pun keluar, berjalan sambil berjalan. Dia butuh tempat untuk bisa berdiam malam itu. Kemudian ada seorang penjual roti yang melihat Imam Ahmad kebingungan di tengah jalan, dan dia tidak tahu kalau ini Imam Ahmad. Penjual roti ini mengajak, wahai di sana, wahai saudara, di tempat saya ada tempat yang bisa dipergunakan untuk beristirahat. Kalau berkenan, silahkan mampir ke tempat saya dan bisa untuk berdiam di sana beberapa saat selagi berada di kota ini. Kemudian Imam Ahmad mengikut para penjual roti ini ke rumahnya, dan Imam Ahmad berdiam di sana. Di setiap saat penjual roti ini sambil mengaku roti, dia terus membacakan istighfar, dan Imam Ahmad melihat orangnya seperti biasa-biasa saja, tetapi sangat bersahaja, sangat taat dalam ibadahnya. Tapi kategori ibadah kualitas dan kuantitasnya biasa-biasa saja. Namun Imam Ahmad melihat setiap saudagar ini, pembuat roti ini, mengaduk tepungnya, membuat gorengannya selalu dengan istighfar. Sembari itu Imam Ahmad bertanya, wahai saudaraku, apa yang kau bacakan? Apa yang kau lantunkan di setiap gerakan tanganmu dan setiap gerakan anggota tubuhmu? Pembuat roti ini menjawab, aku beristighfar kepada Allah di setiap gerakanku, di setiap apa yang aku lakukan, terutama untuk membuat roti ini. Aku selalu beristighfar, tidak putus-putus lisanku, tidak putus-putus aku mengucapkan istighfar kepada Allah. Kemudian Imam Ahmad bertanya lagi, apa sih yang kau dapatkan? Apa faedahnya yang kau dapatkan dari istighfarmu itu? Alhamdulillah, saudaraku, jawab penjual roti ini. Alhamdulillah, apapun yang aku minta kepada Allah selalu dipenuhi, dan aku selalu menikmatinya. Dengan istighfarku aku janji, aku sadar bahwa dengan istighfarku ini semua yang aku mohon kepada Allah terpenuhi, kecuali satu saja yang belum terlaksana. Apa itu, saudaraku? Kata Imam Ahmad, aku memohon kepada Allah sebelum berakhir kehidupanku di dunia ini. Aku kepingin memohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan imam besar, Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, Imam Ahmad sejenak tertegun dan terhenti, seolah-olah nafasnya berhenti. Masya Allah, inilah rahasianya kenapa saat aku mampir ke sebuah masjid, aku diusir oleh penjaga masjid tersebut.
Bahkan di teras pun aku diusir. Rupanya inilah rahasia Allah. Pembuat roti ini masih dengan kebingungan bertanya, memang apa yang terjadi, wahai saudaraku? Imam Ahmad menjawab, doa-doamu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena istighfarmu, karena ibadahmu. Akulah Imam Ahmad yang disinilah contoh satu riwayat, satu cerita yang memang ini dinukilkan oleh beberapa imam di dalam kitabnya, menceritakan sebuah kalimat istighfar, yaitu permohonan ampun kepada Allah yang begitu dahsyat. Jemaah sekalian dirahmati Allah, kalimat istighfar sangat sederhana, tetapi maknanya sangatlah besar. Tetapi kembali kita mengingatkan bahwa tidak hanya sekedar ucapan yang ada di lisan dengan kalimat istighfar, akan tetapi harus dibarengi dengan penyesalan di dalam hati, penyesalan untuk tidak melakukan lagi kesalahan-kesalahan apa yang sudah kita lakukan, apa yang telah kita lewati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya yang melakukan kesalahan itu adalah at-tawwabun, mereka yang senantiasa bertaubat, memohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi lagi dengan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa meningkatkan ibadah Ramadan kita, apakah itu dengan istighfar kita, zikir kita, tilawatul Quran, terlebih lagi dengan saum kita. Harus kita bedakan antara saum dan siam. Kalau saum hanya sekedar menahan lapar dan dahaga dan hal-hal yang membatalkan salat, tapi siam kita menahan diri, al-imsak, dari segala baik dari ucapan, pikiran, semua yang ada di tubuh kita, di arkan tubuh kita dimaksimalkan untuk bersaum, berpuasa, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seandainya Ramadan ini merupakan Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita, ini menjadikan Ramadan yang terbaik, penghapus dosa-dosa kita, dan dengan ini semua menyebabkan kita berada di dalam surganya Allah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu iyyakum shiratal mustaqim. Kalau ada benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan, itu adalah kelemahan saya pribadi. Hadanallahu iyyakum wa iyyakum ila shiratal mustaqim wa alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.